Ini pertanyaan yang sama yang diberikan kepada 17.000 pengikut atau mereka yang langganan Kaiser Permanente. Ya, saya sendiri itu insurans kesehatannya pakai ini Kaiser Permanente. Dan sekarang hari ini pemerintah Amerika memakai tes yang sama untuk memberikan screening kepada dokter-dokter, nurse, psychologist untuk melihat tindakan pencegahan basically. Karena ini salah satu riset yang terbaik dan hasilnya, jadi dengan kata lain hanya melalui pertanyaan ini kita bisa predik masa depan orang-orang yang mengalami semacam ini. Dengan kata lain, ini adalah kitab Nabiah. Nabi itu kan punya kemampuan untuk prediksi. Nah, Anda ini nabi-nabinya. Sekolah nabi ini. Sains kan begitu, punya kemampuan untuk prediksi. Kalau Anda mengalami berikut ini, nanti kita lihat angkanya, skornya. Ya. Dari riset yang diadakan salah satu terbesar di Amerika dan sekarang sudah diaplikasikan untuk seluruh Amerika untuk medical. Jadi saudara yang punya insurance seperti kalau kita retired, kita ambil insurannya dari pemerintah seperti BPJS ya. Di sini apa namanya? BPJS ya. Nah, jadi BPJS di Amerika pakai instrumen yang sama, ada 3 macam. Kemudian ada lagi 7 atau 8 atau 9 pertanyaan yang walaupun tidak dimasukkan dalam riset, tapi sekarang kita detect juga untuk mengetahui ecological environment di mana anak itu bertumbuh. Jadi termasuk masalah imigrasi. Kalau Anda pernah mendapat illegal di Amerika, itu salah satu pertanyaannya ada dimasukkan untuk menganalisa konteks. Tapi yang 10 ini yang sudah ada hasilnya. Yang lainnya, faktor yang lainnya itu, by the way Anda bisa Google dan bisa mendapat lengkap 3 macam screening yang sama yang Anda bisa aplikasikan di sekolah, di keluarga dan sebagainya. Dan dengan demikian kita bisa mendapatkan pencegahannya. Sampai sini semua sudah, you did it? You can raise your hand kalau sudah did it. Ya, simpan sendiri aja ya. Oke, saya bisa lanjut ya. Alright. Oke, here. Hasilnya adalah 60% dari Californian have AIDS history. Jadi punya masa kecil yang buruk. Dan saudara bisa lihat 16,7% itu dia mengalami 4 peristiwa buruk seperti dari screening tadi. Kemudian 2 atau 3 itu sekitar 23,3%. Kemudian 21,7% itu 1 mengalami. Dan yang 0 sekitar 38%. Jadi bisa saudara lihat. Yang mengerikan ini 16,7% itu mengalami, enggak bisa ya. 16,7% ini mengalami 4 atau lebih dari pengalaman masa kecil buruk. Ini hasilnya, jadi saudara bisa lihat dibandingkan Caucasian dengan African American dengan Asian dengan Latino. Dari yang pertama, row pertama ini, mana yang paling buruk saudara yang mengalami? Mana yang paling baik? Look at it ya. Dia hanya 4,1%, ini 9, hampir 10% African American, Caucasian 10 atau hampir 11%, Latino paling tinggi nih 15,6%. Jadi paling ciamik Asia. Nih, kelihatannya mereka tidak berani main-main di Amerika. Kalau
penyiksaan ya, atau either mereka enggak ngaku, atau at least kelihatannya orang Asia lumayan. Kemudian kita lihat kalau misalnya tetangganya itu kelompoknya kecil ya, very close knit dibandingkan dengan not at all close knit. Ini lebih distant. Semakin orang itu hidup sendiri, semakin banyak in some way, percentage-nya makin banyak mengalami ini 4 atau lebih kan? 1 ACE ini 4 atau lebih di sini. Kemudian juga saudara lihat ini tentang kemiskinan ya, social economic status, SES. A lot better ya, semakin kaya SES-nya semakin tinggi, semakin kecil penyiksaannya. Semakin miskin itu relatif semakin besar. Jadi saudara dari sini kita bisa belajar tentang perbedaan ethnicity, efeknya terhadap masa kecil yang trauma masa kecil, kemudian juga relationship close dengan yang distant, saudara bisa lihat, dan juga faktor ekonomi. Nah dengan kata lain secara singkatnya, semakin saudara mengalami pengalaman buruk dari 10 tadi, semakin risknya bertambah. Risiko sakit jiwa, sakit masalah dan sebagainya. Nah nanti kita akan lihat lebih detail lagi seberapa persentage ya, dibandingkan misalnya kalau saudara tidak mengalami sama sekali, dibandingkan dengan yang mengalami 4 atau lebih pengalaman masa buruk. Hasilnya adalah demikian. Di Amerika itu faktor utama yang membuat orang cepat mati adalah heart disease, ya, soal makan. Laki sama perempuan mati karena heart disease banyak yang mana? Laki atau perempuan? Ya betul. Laki atau perempuan umurnya lebih panjang mana? Perempuan? Karena saudara perempuan. Hah? Laki sama perempuan lebih panjang mana umurnya? Perempuan, ya betul. Di Amerika average 5 tahun. Walaupun nanti kalau saudara 80 ke atas kemungkinan hampir sama. Tapi average itu ya the last 2 years ini Amerika life expectancy-nya going down. Mungkin sekarang sekitar average 78 ya. Dulu 80-an, sekarang 78 atau berapa. Karena COVID dan sebagainya. Tapi memang betul, pria sama wanita, pria itu lebih cepat mati 5 tahun. Kemudian kalau kawin dia carinya yang lebih muda atau lebih tua? Lebih muda. Jadi kemungkinan Anda menjadi duda atau janda mana yang lebih lama? Jandanya yang lebih lama ya. Memang dalam riset jelas. Nah, kebanyakan pria itu matinya ya teksek jantung. Kalau wanita itu quality hidupnya lebih buruk daripada pria. Tetapi tidak cepat mati. Jadi cekik-cekik tidak mati-mati, kita yang rawat yang cepat mati. Nah, itu. Nah, salah satu penyebab terbesar adalah heart disease. Itu pria banyak yang mati. Juga bunuh diri. Kalangan remaja itu 3 kali pria itu mati karena bunuh diri lebih besar daripada wanita. Tetapi wanita coba bunuh diri 3,5 kali lebih banyak dibandingkan pria. Tapi gak mati-mati. Sebabnya apa? 3,5 kali wanita itu coba bunuh diri daripada pria. Tapi hasilnya pria itu lebih nyes gitu. Sebabnya apa? Hah? Enggak tahu. Weapon yang dipakai beda. Cara bunuh dirinya beda. Wanita itu kalau bunuh diri pakai sleeping pill. Kalau sudah jadi sleeping beauty, ya diangkut rumah sakit. Pria jam. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jadi kalau Anda adalah pria yang bertanggung jawab, begitu married, beli life insurance. Karena Anda lebih cepat mati daripada istrimu. Kasihan. Oke? Nasihat yang kedua.
Pria kalau lebih ingin berumur panjang, begitu istrimu mati, kawin lagi. Nah, ngerti gak? Gak ngerti? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan terutama kalau wanitanya mati, biasanya dua pilihan. Prianya setia sampai mati, langsung mati biasanya. Karena kehilangan support group. Jadi option yang kedua adalah kawin lagi. Wanita kalau ditinggal mati oleh suaminya ya bisa kawin lagi. Tetapi biasanya mereka tidak mau kawin lagi. Kenapa? Sudah banyak duitnya, tidak butuh pria. Loh ini benar, saya yang katakan ini bukan guyon tapi hasil riset ini. Hasil riset. Wanita itu biasanya punya kemampuan support group lebih besar. Jadi saudara lihatlah, komsel-komsel itu kebanyakan wanita. Aktivitas-aktivitas yang temen itu wanita. Saya ditinggal mati istri, saya kehilangan support group saya. Jadi kalau saya, ya kemungkinan saya mati lebih dulu sih. Ya, kemudian mati. Tapi ini kalau odd ya, against the odd, enggak ada cara lain. Kamu harus cari support group lagi. Kalau enggak cepat mati, tak jamin. Enggak percaya coba sendiri. Oke. Nah ini hasilnya saudara. Kalau orang mengalami ACE 4 atau lebih dibandingkan yang tidak mengalami, dia kena jantungan itu 2,1% lebih besar. 200% lebih besar. Cancer 2,3%. 2,3 kali bukan persen, ya 230%. Accident 2,6%. Chronic lower respiratory sakit paru-paru itu, ya bengek, asma apa itu 3,1. Stroke 2,200%. Alzheimer lupa, demensia, Alzheimer sering lupa. 11,2%, 1.100%, 11 kali lebih cepat lupa kalau saudara sering disiksa pada masa kecil. Look at that. Diabetes 1,4, influenza enggak tahu, kidney disease 1,7, suicide 37,5% kali loh. 3.750%. That's the impact. Nah, the good news is bisa dicegah. Kalau saudara punya pengalaman seperti saya punya pengalaman banyak mengalami ACE. Kita harus take care ourselves. Terapi, doing many different things. Menyadari akan kelemahan kita. Itu hal yang terjadi dalam hidup kita. We cannot, unwind it. Tetapi kita bisa mencegah, kita bisa menolong. Karena itu impact-nya bukan hanya di dalam tingkah laku. Lack of physical activity, tendensi untuk postponing, reluctant untuk olahraga misalnya. Akibat daripada higher morbidity. Jadi banyak penyakitnya, penyakit yang morbidity, penyakit yang menyiksa kita. Dan mortality-nya, lifespan-nya menjadi lebih rendah. Lack of physical activity, smoking. Itu kebutuhan kasih yang tidak kesampaian. Biasanya kembali regresi ke oral state. Ke tempat ibu, ya, nipple ibu. Lalu smoking. Alkoholisme, kebutuhan juga untuk relationship, dikasihi. Kalau sakit hatinya, kemudian dinamkan, dikebalkan dengan cara melupakan melalui alkohol. Dia adalah sweetener. Ya. Alkohol itu sifatnya going down, bukan stimulan, tapi repressant. Sehingga saudara merasa calm dan nanti dopaminnya naik, kemudian juga norepinephrine itu induce sehingga saudara merasa calm itu. Tapi kemudian
normal endorfin saudara menjadi tidak bisa berfungsi, dan disitulah timbul addiction, ya. Ketergantungan terhadap drug, narkoba, alkohol, miswork, ya, merugikan banyak hal. Kemudian juga physical and mental health, severe obesity, kemudian diabetes karena makan, ya, abuse dengan makanan, depression, ya, depresi. Sehingga sistem serotonin dan norepinefrinnya itu tidak bisa stabil karena low serotonin dan juga low norepinefrin neurotransmitter di dalam otak itu akan correlate dengan depresi. Kalau dia serotoninnya low, norepinefrinnya high, maka saudara menjadi bipolar, manic depressive. Kemudian suicide attempt tadi 36,5% kali. Kemudian STD, sexual transmitted disease, sakit seks kelamin, ya, sakit kelamin. Ini jadi karena kebutuhan dicintai, kemudian beli cinta itu melalui STD. Jauh lebih banyak daripada orang yang tidak mengalami AIDS. Kemudian heart disease, cancer, stroke, COPD atau chronic obstructive pulmonary disease, sakit paru basically, ya. Sakit paru-paru itu COPD. Broken bone menjadi fragile karena kurang olahraga, kurang vitamin D, kurang matahari dan sebagainya, sehingga menjadi disease. Jadi saudara lihat ini, lifetime consequences of AIDS, gangguan perkembangan otak, pengurangan ukuran otak, jadi intelektualnya, IQ-nya lebih rendah, kemudian kalau saudara lahir, baby yang lahir misalnya smaller size di otaknya, itu akan mempengaruhi banyak hal. Biasanya intelektualnya kurang, prefrontalumnya tidak bisa berkembang, amigdalanya mungkin di dalam limbic sistemnya terlalu sensitif sehingga reaktif, kemudian fight flight sistemnya, immune sistemnya juga mempengaruhi, ya, parasympathetic dan sympathetic nervous system itu adalah kalau saudara lihat macan, ya, tiger. Jadi itu nanti parasympathetic fight or flight gitu. Ya, kalau saudara dipukul orang langsung flight or fight. Nah, sistem itunya ada orang yang dull, ya, mudah tertrigger, mudah marah, mudah reaktif, atau bisa calm down dengan baik. Itu ternyata konsekuensinya, ya, gangguan kontrol emosional dan impulsnya itu menjadi tidak stable. Nah, seperti lampu itu biar pet gitu, ya, impulsnya. Itu gangguan perkembangan otak aja. Kemudian gangguan respon terhadap stres, diregulasi respon stres kortisol. Misalnya kalau saudara tes, ya, kalau saudara itu kortisolnya high, kalau saudara pas marah gitu, maka kadang-kadang tangannya dingin lah. Kalau tangan ini Anda sampaikan di sini, ya, seperti saya gini exciting, ini tangan saya sedikit dingin dibanding pipi. Kalau nervous begitu, ya, itu tanda kortisol tinggi, naik atas. Ya. Kortisolnya naik atas dan saudara fight and flight, siap. Nah itu kalau orang karismatik dianggap anointing of the Holy Spirit, seger gitu, ya. Wah, preaching. Nah, sesudah itu kalau going down kortisolnya, normalnya Anda akan merasa depres. Jadi saudara retreat ini berapi-api, ya. Nanti pulang saudara kan rasanya enggak enak gitu, sedih, kayak depres gitu, ya. Banyak orang terutama yang kalangan karismatik tidak seneng itu, apalagi kalau preacher. Seperti saya ini nanti jam 12 pergi ke Balikpapan, kemudian besoknya sudah preaching ada 4 atau 5 seminar satu hari gitu. Jadi besoknya gitu lagi. Nah ini kalau saya tidak pelihara diri saya, adrenalin saya bisa naik terus gitu. Kemudian apalagi di sini, ya, waduh pesertanya bagus sekali. Begitu break langsung dikasih makan, break kasih makan. Nah, kalau adrenalin going up, itu pembuluh darah pada membengkak. Kemudian dikasih babi, POC ya,
Wah, wah macam-macam yang durian. Tadi malam saya dikasih durian. Oh my gosh, so good. Wah itu masuk ya ini. Adrenalin going up, masuk ini. Nyangkut di pembuluh darah. Kemudian kolesterol accumulated naik, stroke, mati. Saudara titani, perhatikan. Berapa banyak pengkhotbah-pengkhotbah terkenal, teman-teman dekat saya. Yang mati karena stroke. Karena tidak bisa mengatur kortisol ini. Kalau saudara kerja sebagai polis di Amerika, banyak yang stroke mati. Karena adrenalin rush. Nah kuncinya di sini saudara. Begitu saudara adrenalin rush, marah sama anak, marah sama suami atau istri, adrenalin rush, naik atas. Sesudah itu, rule of thumb, Anda perlu 2,5 kali time. Misalnya nih naik 1 jam, saya perlu 2,5 jam untuk recover. Enjoy your depression. Jadi kalau saudara baru exciting, begitu dia going down, Anda enjoy your depression. Karena itu hari ke-7, hari Sabat. Ya, di Alkitab dikatakan itu hari ke-6 kerja, hari ke-7 perlu istirahat. Total, rest. Enjoy your depression. Seeing light work, kerja dengan kerja-kerja yang ringan. Itu cara kita memelihara diri. Lah bayangkan kalau saudara itu hidup di ACE. Setiap hari papi mami berkelahi, piring, jadi saudara tidak tahu itu ras terus, naik terus. Akibatnya ya, jantungan, segala sistemnya kalau saudara belajar biologi, saudara bisa tahu bagaimana pikiran berhubungan dengan hipotalamus saudara, kemudian berhubungan dengan hipotalamus, pituitary dan adrenal gland, maka mempengaruhi juga banyak keluarga misalnya kalau terlalu stres tidak bisa punya anak misalnya, kemudian sistemnya berhubungan dengan sistem imun sistem, pembengkakan, influenza, COVID, you name it. Itu semua hanya karena kita mengalami stresor yang berlebih-lebihan pada anak-anak yang masih kecil. Ya. Dan juga orang dewasa pun kita mengalami yang demikian. Gangguan respon terhadap stres. Disregulasi respon stres kortisol, peningkatan aktivitas sistem saraf simpatetis, parasimpatetis. Jadi kalau kita fight and flight, ada bahaya langsung siap begitu. Nah ini sympathetic nervous systemnya trigger, kita ready to fight gitu, run atau fight. Kemudian nanti suddenly going down. Nah ada orang yang hidup di lingkungan masa lalu yang buruk, dia terus rasanya tuh tegang terus gitu. Kortisolnya high, fight and flight-nya itu juga high, defensive terus dalam relationship. Akibatnya saudara merasa anxiety, merasa depresi, rentan terhadap masalah kekebalan dan peradangan, ya, sering lumpangan, ya, kena itu sariawan, kemudian pusing kepala di bagian setenting, mahnya sakit. Kemudian GERD ya, gasnya naik atas, kemudian perutnya sakit, ya, punggungnya sakit, pantatnya sakit, kantongnya sakit, kepala. Nah, ini semua ya mempengaruhi hanya karena saudara punya latar belakang yang demikian. Nah kalau Anda tahu bahwa kita mengalami ACE lebih dari 4, we have to learn to pray, meditate, to calm down. I learn a lot, fasting kadang-kadang, menyendiri bersama dengan Tuhan. Give time to peace, to enjoy the peace around us. Nah ini perlu, kalau seperti saya masa belakang saya kurang baik, gitu, banyak masalah gitu. Perubahan dalam pertumbuhan fisik, resiko 2 kali lipat terkena obesitas. Ya. Jadi karena kita butuh makan, dan obesitas itu kompleks ya, bukan hanya karena age, tapi juga ada set point, gen. Contohnya misalnya saya makan itu jauh lebih banyak dari saudara. Saudara boleh intip cara saya makan. Tetapi garbage in, garbage out. What is going on here? Set point saya lain. Begitu mungkin waktu kecil banyak cacingnya itu juga ada masalahnya di situ. Loh betul loh.
hari-hari ini di Amerika itu salah satu intervensi untuk obesitas adalah dimasuki cacing. Iya betul, untuk supaya kurus. Nah, saya sudah bersyukur Tuhan izinkan itu terjadi pada waktu saya bertempat tinggal di South Garden Rock. Ya, saya tinggal di South Garden Rock, Karangkebon Selatan itu. Ya. Di kampung ya. Tapi supaya keren ya, saya bilang South Garden Rock gitu. Interaksi gen dan lingkungan menyebabkan peningkatan depresi dan agresi. Kita mudah defensif di dalam relationship. Itu semua karena ACE. Kemudian juga pasien dengan pengalaman masa kanak-kanak yang tidak ditangani, dibiarkan, tidak dimengerti, ya, akan menggunakan lebih banyak waktu dan sumber daya dari praktek Anda. Kalau Anda psikolog, Anda guru, ya, menangani anak, wah bingung ini anak kok masalah terus gitu. Anda pikirkan, Anda tanya, Anda mengerti. Kenapa dia bisa berbuat begitu? Nah, kalau tidak, anak itu akan terus. Ya. Kalau kita pelajari hal ini, kita mengerti keadaan masa lalu anak kita, termasuk diri kita lebih hati-hati. Ya, kita tidak defensif. Jadi bila perlu kita minta pertolongan orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri. Saking saya perlunya pertolongan, maka saya merit dengan psikolog. Itu terapi seumur hidup gratis. Oh by the way bayar dengan hidup saya. Oh serius. She did a lot for me. Ya, dia menolong saya banyak. Banyak hal. Konflik-konflik yang berat. Itu menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Karena ada orang yang memberikan unconditional love. Penerimaan, compassionate. Dan dari situ menjadi model yang saya bisa internalize. Dan itu menjadi resources. Ya, dengan kata lain dia menjadi orang tua saya yang baru. Istri saya. No, ya. Saya di reparenting a lot. Karena masa lalu yang banyak kesulitan. Jadi pengalaman masa kanak-kanak yang buruk dapat memprediksi jumlah perawatan medis yang dibutuhkan sebagai orang dewasa dengan tingkat akurasi yang mengejutkan. 4 kategori dalam ACE kalau dia dibandingkan dengan yang tidak mengalami. 2 kali lebih mungkin untuk didiagnosis, oh ini sudah ya, di kanker dengan individu. Peningkatan skor ACE meningkatkan risiko seorang wanita untuk dirawat di rumah sakit akibat penyakit autoimun. Semacam lupus dan sebagainya. Itu sebesar 20%, lebih banyak. Kemudian skor ACE sebesar 460% lebih mungkin menderita depresi dibandingkan dengan seorang tanpa ACE. Kalau saudara merasa depresi tiap hari, mungkin bisa look back masa lalu saudara. Dan kalau mengenali hal itu, kita bisa menerima, accept, and then commit pada calling yang Tuhan berikan. Kadang sakit itu tidak bisa dilawan, hanya bisa di-accept. Kemampuan acceptance itu. Seperti Paulus, sudah berdoa 3-4 kali, gak bisa apa-apa. And then he said that, I accept that. Nah, saya menerima. Dan itu justru kesembuhannya. Ada terapi namanya Acceptance Commitment Therapy, ACT. Itu one of the best, yang basically adalah biasa dipakai untuk orang-orang yang mengalami sakit yang luar biasa dan tidak bisa disembuhkan. Ganti daripada pakai pil anti sakit, dia memakai teknik acceptance. Karena sakit itu tergantung bukan hanya sakitnya, terluka, tetapi bagaimana kita memikirkan. Jadi ada hubungan antara cara kita berpikir, belief system kita dengan sakitnya. Bahkan itu juga menjadi budaya misalnya. Di Amerika itu paling anti sakit. Karena filsafat Amerika adalah hedonistik. Free from pain and increase pleasure. Itu hedonistik, kebahagiaan, definisi dari hedonistik happiness. Jadi mereka misalnya orang yang melahirkan saja. Di Eropa itu orang wanita tidak pakai epidural. Jadi no pain. No pain killer basically. Untuk deliver baby. Di Amerika maybe 70-80% pakai epidural. Ya.
Jadi tiap budaya itu berbeda-beda. Saya lihat orang Indonesia tahan banting, dia tahan sakit. Itu soal pemikiran. Same thing kalau saudara apply di dalam hidup. Ada hal-hal yang sudah terjadi dan itu carry di dalam sistem kita. Perasaan depres misalnya, anxiety. Kadang kita berusaha mati-matian tuh, ternyata salah satu terapi yang baik itu adalah accept. As the grace of God coming. Cukup kata Paulus. Is enough. Ya, accept that. Dalam persoalan juga begitu. Termasuk dalam studi family terapi. Zaman dulu orang di fix. Coba ini komunikasinya. Memang betul selama seminar diajari komunikasi baik. 6 bulan kemudian perang Bratayuda mulai lagi. Kembali kepada cara dansa masing-masing. Nah, yang terakhir itu mereka mengadakan pendekatan atau terapi just accept. Ya. Seperti Tuhan menerima suamimu atau istrimu. Ya, istri saya seperti gorila, Pak. Enggak apa-apa, terima aja gorilanya. Ya, for life. Gorila ada keindahannya. Ya, ototnya, bulunya, you name it, Jadi lihat keindahannya, acceptance. That's one way to seperti Tuhan mengasihi diri kita. Ya, seperti anak yang hilang itu. Bayangkan tuh, saudara kalau punya di dalam Lukas 15. Anak bapak urung mati wis dijaluk warisane. Kemudian dihabis-habisin. Sampai makan ampas babi, terus pulang, minta pengampunan lagi. Kalau jadi bapaknya rasanya gimana? Apalagi kalau bapaknya itu latar belakangnya banyak isnya 4 lebih itu. Wah, entek itu anak. Betul enggak? Enggak ada positifnya dong. Kurang ajari kayak, ya toh? Belum mati sudah disepatani, warisannya diambil lagi, enggak percaya dia. Habisin habis-habisan, sampai makan ampas babi. Balik. Minta penerimaan. Cuman bapaknya apa? Accept. Kemudian adiknya, ngapain ini? Ya, anak kurang ajar gini tidak dikasih hukuman. Bapaknya mengadakan yang disebut saya positive parenting. Dia berkata, anakku yang hilang sekarang telah kembali. Ya, unconditional love. Anakku yang hilang. Dia tidak lihat perbuatan anaknya. Tapi anak itu hidup kembali. That's a blessing. Kalau Anda masih diizinkan Tuhan untuk berkarya di dunia ini. Mungkin dengan banyak masalah. Mungkin dengan tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Accept that. And move on dengan apa yang ada. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, ini orang yang mengalami maka saudara bisa lihat kalau early life adversity, pengalaman buruk di masa lalu, maka ada 2 faktor yang kita bisa lakukan. Satu adalah protective factor, resilient factor, seperti yang contoh tadi kalau anaknya berbeda temperamen, kemudian kita bisa mengadaptasi, menginkarnasi, mencari kecocokan, kesesuaian dengan temperamen anaknya, maka itu semua akan menjadi protective factor. Sebaliknya, kalau gennya itu vulnerable, kalau kita meresponi dengan cara seperti tindakan kekerasan, abuse dan sebagainya, maka itu akan mengurangi keuletan, resiliensi dari anak. Dan kemudian hasil dari pertarungan antara faktor resiliensi dan faktor vulnerability, kerapuhan, itu akan trigger di dalam sistem daripada otak kita. Enggak kelihatan itu apa ini? Sistem saraf-saraf kita, kemudian sistem endokrin kita, endokrin hormonal kita, kemudian juga imun sistem kita. Itu ada 2 sistem. Ya.
namanya HPA, hypothalamus. Kalau saudara misalnya merasa kepanasan, saudara keringatan, itu hypothalamusnya. Nah, kemudian hypothalamus trigger mengeluarkan kortisol kalau stres banyak, dia trigger kepada adrenalin, ya, adrenal, endokrin. Kemudian pada pituitary gland dulu, ya, seperti pinat gitu di tengah kotak tengah. Itu ada pinat namanya pineal, ya, pineal gland. Pineal gland, kemudian pineal gland trigger another cortisol carrying system, kemudian trigger kepada adrenalin, kemudian adrenalin akan trigger kortisol di seluruh tubuh, banyak oksitosin, you name it, many different kind of neurotransmitter, termasuk testosteron dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk pertumbuhan tubuh dan sebagainya. Itu semua tergantung dari sekarang ilmu pengetahuan sudah tahu cara, kerjanya hubungan antara mind, body, dan spirit, basically. Pikiran, psikologi, spirit, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan, consciousness kita, kemudian masuk di dalam proses amigdala, proses otak kita melalui persepsi, nervous, kemudian trigger dua sistem, satu namanya HPA, kemudian yang satu sympathetic nervous system, dan kemudian trigger seluruh hormonal, dan itu mempengaruhi imun sistem kita. Ya, kalau saudara studi endokrinologi atau dokter yang ahli di dalam bidang itu hormonal dan sebagainya, dia akan tahu. Akan saudara kena kalau kurang hormonal tertentu, Anda kena Addison, lupus, cancer dan sebagainya. Ini dan clinical implication-nya adalah epigenetik itu hubungan nature and nurture. Anda born dengan satu gen, misalnya ditemukan saat sekarang skizofrenik itu ada turunan. Nah, tetapi tidak harus menjadi skizofrenik. Papi, mami, nenek-nenek semua skizofrenik. Some anak tidak otomatis menjadi skizofrenia. Tapi some anak begitu. Kenapa? Karena tergantung dari lingkungannya. Ya. Satu kali ada saya jalan-jalan waktu itu melayani di San Diego. Nah, sesudah pelayanan selesai ada couple datang ke tempat saya. Dan dia mengatakan, "Pak, gimana ini? Istri saya baru saja didiagnose oleh psikiatri. Dia kena skizofrenia, yaitu salah satu sakit jiwa yang severe, skizofrenia." Saya tanya lah, "Tell me about your family." Saya tanya, "Oh iya Pak, saya baru aja nikah. Saya dulunya di Midwest, kemudian kita baru saja pindah ke San Diego. Dan saya sedang cari pekerjaan, juga kita sedang cari apartemen, kemudian kita ketemu gereja di sini. Nah, kita datang ke sini. Saya dengarkan khotbah, and then kepingin konsultasi gitu." Nah, saya dengar begitu, saya pakai teori epigenetik. Saya pikir wanita ini kemungkinan besar dia punya kerapuhan, vulnerability factor, born mungkin keturunannya ya punya vulnerability kerapuhan di skizofrenia. Tetapi dari ceritanya orang ini pindah tempat, dia kehilangan support group. Kemudian juga baru cari pekerjaan. That's another stressor. Baru kawin. Saudara kalau kawin itu stresnya kalau saudara kematian spouse yang dicintai itu 100 poin. Kalau saudara kawin itu stressernya dari salah satu Rehi test itu 50 poin. Jadi orang ini pindah tempat ya, udara beda, kehilangan pekerjaan, kehilangan support group, baru nikah, itu stresnya luar biasa. Lah yang ini rapuh, jeglek saudara. Datang ke psikiatri, tidak pakai teori epigenetik, hanya lihat skizofrenia, langsung label skizofrenik. Saya bilang gini, don't worry. Wes,
lupakan saja diagnosa skizofrenia. Yang penting settle down, cari support group. Yang saya lakukan apa? Ngurangi stresnya. Satu-satu identify stresnya apa, kemudian mereka fokuskan pada, ganti daripada fokus pada skizofrenianya, difokuskan kepada masalah-masalah yang harus dihadapi. Problem solving. Stresnya apa? Satu-satu dicek. Hari ini orang itu sudah tidak pernah sekalipun call that mereka masih punya problem dengan skizofrenia. Punya anak, melayani, happy-happy saja. Teori yang saya pakai itu apa? Epigenetik. Nature and nurture harus dipertimbangkan. Nature and nurture. Saudara mungkin latar belakangnya 10 A's. Riset membuktikan, kalau saudara bisa mencari environment yang baik, menolong diri saudara sendiri, take care yourself, terapi, itu bisa menyembuhkan, itu bisa mencegah. Jadi, there's a lot of good news. Nah, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita diberi kesempatan, saudara mendengar tentang hasil riset ini. Saudara bisa aplikasikan, misalnya, kalau ada orang yang mengalami, ternyata skornya itu, screen-nya skor 0, kemungkinan ya seperti Anda, mungkin banyak yang 0, ya, provide education, inform ini, di guru sekolah, di family, saudara bisa cek. Supaya kita boleh mengembangkan terus buffering factor, resilient. Kalau skornya 1 to 3 without associated health condition, itu pertanyaan yang terakhir itu kan banyak itu tidak ada banyak sekali efeknya terhadap kesehatan without associated health. Masih bisa dibuat education. Tapi kalau skor 1-3 with associated health atau skor 4 with or without associated health, ya, provide education about toxic stress. Kita harus kenal pattern-pattern yang membuat kita stres. Misalnya kita mudah mokongan, defensif, sering berkelahi, nah itu dikurangi aja. It's likely role in patient health condition and buffering. Jadi kita perlu belajar teknik parenting, bila perlu terapi dan sebagainya. Ya. Nah, unknown risk, score unknown, incomplete, provide education on ACE, toxic stress dan sebagainya. Jadi saudara bisa mempraktekkan di sekolah, di family. Kalau memang anaknya mengalami hal yang demikian, saudara bisa mencari seminar-seminar training atau terapi yang lebih dalam untuk memecahkan masalah kita karena punya masa lalu yang tidak, yang membuat kita rapuh dalam kehidupan ini. Atau saudara bisa menjadi counselor sendiri. Karena saya banyak masalah, saya berusaha untuk belajar dari situ malah menjadi professional life, menjadi psikolog, mengajar di university. Karena itulah yang disebut wounded healer, kata Henry Nouwen. Tuhan kadang izinkan luka terjadi dalam hidup kita. Supaya melalui luka itu kita bisa menolong orang lain. Bukankah Yesus mati di kayu salib? Dia menderita untuk menebus dosa kita. Kita dipanggil seperti yang dilakukan Tuhan. Mulai dari apa? Mulai dari luka batin kita. Mulai dari apa yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, sekarang secara summary, pengalaman masa kanak yang buruk sangat umum terjadi. ACE adalah prediktor kuat untuk vulnerability atau risiko kesehatan dan penyakit di masa datang. Itu bisa diantisipasi. Kombinasi ini menjadikan ACE sebagai faktor penentu utama kesehatan dan kesejahteraan sosial. Satu intervensi yang baik sekali pada waktu masa COVID itu adalah melalui vaksin, ini adalah pencegahan, peningkatan resiliency faktor. Good news, resiliency.
Banyak perubahan dapat dibalik jika trauma dihentikan dan anak diberikan perawatan di lingkungan yang aman. Berikan hubungan yang stabil, konsisten, dan dapat diprediksi dengan anak saudara, dengan murid saudara. Dalam relationship dengan pacar juga, reliability, commitment, stability, consistency. Kenali perilaku terkait trauma pada anak agar reaksi Anda terhadap perilaku mereka tidak memperburuk trauma anak. Dengan mengerti masa lalu, pasangan kita, anak kita, seperti saya dengan anak, itu sangat-sangat empowering mengubah cara parenting saya terhadap anak saya. Pernah satu kali saya dengan istri, dia waktu itu biasa kalau pulang kerja saya, laki-laki itu biasanya kalau pulang kerja dia relaxation-nya itu take remote control, ya. Seperti hunting itu kan ya. Pada waktu Food Foraging Society habis berburu, pulang itu dia biasanya tidur di cave-nya, di guanya begitu. Nah guanya zaman modern itu ya depan TV, remote control, cek something yang kita bisa kontrol itu. Satu hari saya baru lihat TV gini. Istri masak itu, dia teriak, "Han, apa kamu budek?" Dia enggak ngomong budek ya. "Apa kamu enggak dengar?" Dua anak saya itu nangis. Percaya atau tidak, saya itu moto picek kuping budek ya. Enggak dengar, enggak lihat. Yang saya lihat itu laki-laki itu begitu setia. Dia kalau fokus, lihat TV aja terus gitu. Dia lupa daratan, ingat lautan, sudah. Ya. Jadi anak nangis itu istri sibuk. Wah, kalau wanita itu luar biasa loh. Dia masak itu ya, radarnya itu bisa kemana-mana. Bekas pacar dia masih ingat. Anak nangis ya, tetangga berkelahi, itu bisa. Sudah lihat loh kalau tes itu, kalau nyopir ya. Kalau nyopir itu wanita itu bisa mikir macam-macam. Jadi makanya saya kalau yang sopirnya wanita saya ngajak ngomong no problem. Tapi kalau pria tidak berani saya ngajak ngomong. Pasti nyasar gitu loh. Ya, karena lain, otaknya lain. Satu otak noodle ya seperti bakmi, yang satu otak seperti library, fokus. Nah ini terjadi saya fokus begitu anak nangis nggak ngerti. Dibentak sama istri baru kaget. Hah? Ada apa? Anakmu nangis. Oh ya. Wah seperti kerbau ditusuk hidungnya gitu, terus saya caring. Nah besoknya, guess what happened? Saya ngulang lagi. Loh, dia kak judek ah. Dan itu saya coba di otak saya praktis supaya dengerin anak. Tetap saya ulang berkali-kali. Wah pertama dia marah. Satu hari dia bilang gini, Han, aku sekarang ngerti. Ngerti apa? Aku grew up waktu kecil. Itu satu anak, dia cuma punya 3 wanita, sibling. Satu anak punya apartemen sendiri, rumahnya gede. Jadi satu villa sendiri. Jarum jatuh itu dia bangun tidur, itulah. Peka sekali, sensitif dengan suara. Saya grew up di kampung. 8 saudara, saya anak pertama. Satu kamar itu isinya 6 orang. Jadi seperti pindang bandeng itu, atas bawah campur. Sikat gigi itu satu untuk seluruh family. Lu serius? Ini saya nggak guyon, ini kenyataan betul. Itu waktu zaman itu begitu. Rumahnya kecil. Tetangga itu ya depan saya itu masjid. Jam 4 pagi, wah sudah itu di telinga ini pasti tapi saya tetap tidur nyenyak bertahun-tahun. Kalau tetangga berkelahi, satu kampung dengar. Lah saudaraku, kalau saya enggak budekan ini kuping, saya enggak bisa kerja. Dia bilang, makanya kamu anak nangis seperti itu, kamu enggak dengar. Kamu grew up di dalam lingkungan yang berbeda dengan saya. So I understand you now. I will not get mad. Saya enggak, ngabisin. Bayangkan toh saudara, kalau saudara itu pasanganmu itu budek, budek itu apa ya bahasa Indonesianya? Tuli. Nah,
Tuli, Anda disuruh mendengarkan, ya Anda yang frustasi sendiri kan. Bantu untuk mengerti latar belakang anak kita. Kenali perilaku terkait trauma pada anak agar reaksi kita ini tidak memperburuk suasana. Nah, dari situ hubungan enak, saudara. Saling mengerti. Bantu anak merasa aman terlebih dahulu. Kemudian ajarkan keterampilan untuk pengaturan diri. Bagaimana kontrol emosi kita ini. Kita perlu belajar. Perluas empati, understand dari other point of view. Kembangkan compassion, belas kasihan yang datang daripada Tuhan. Minta anugerah daripada Tuhan. Saya kadang gak bisa mengubah diri sendiri, banyak doa. Minta anugerah Tuhan. I cannot do, God. Help me. Minta kasih sayang Tuhan menjadi kasih sayang kita. Terapkan disiplin alternatif. Seperti pelayanan masyarakat dan sebagainya. Kalau menghukum misalnya. Ganti daripada menghukum yang berlebih-lebihan. Satu kali saya melayani di Ungaran. Nah, pada waktu di Ungaran itu entah bagaimana saya waktu itu hanya lulus dari STM Electrical Engineering. Jadi saya electrical. Kemudian jadi pendeta, gak pernah sekolah teologi dan sebagainya. Hanya ingin melayani Tuhan. Nah, di situ saya perhatikan ternyata seringkali orang membawa orang sakit jiwa itu ke gereja. Anak yang diajar, disiksa oleh keluarganya sampai pada poin dia tidak bisa mengajar anak itu. Didam di gereja. Nah, ada satu anak. Ini anak ya, saya pikir-pikir anggotanya kok, kolektornya itu kok tiap hari tambah sedikit. Anggotanya tetap, tapi kolektornya sedikit. Kita makan dari persembahan. Kita ada 10 pendeta di bawah saya. Kita buka sekolah Alkitab. Ada 50 anak, ya 30, 40, 50-an anak yang tinggal bersama saya. Semua free of charge. Wah, ini kalau kolektornya seret juga 50 mulut jadi seret juga gitu loh ya. Jadi seringkali saya bilang kalau bagian belakang itu mengatakan, wah ini sudah habis nih Pak Handoyo makanannya. Nah, yang jadi korban biasanya daun pepaya. Saya bilang cari belakang masih ada daun pepaya apa enggak? Nasi masih ada, oke sikat saja makan daun pepaya. Makanya sehat-sehat kita. Enggak pakai daging dan sebagainya. Ya, itu kehidupan kita. Nah, saya perhatikan loh kolektornya kok habis terus gitu. Ternyata ada pencuri di rumah saya. Anak ini. Wah, begitu tahu kita kunci, uang di kantor itu dia naik genting. Anak umur berapa itu? 15-an, 14. Naik genting, dijebol kantornya, diambil uangnya. Wah, gimana kita menghadapi anak yang macam gini nih? Ya, anak titipan lagi. Nah, akhirnya ketahuan. Saya tanya, kamu yang curi? Iya. Kalau kamu jadi saya, apa yang harus saya lakukan? Kira-kira hukuman apa yang saya bisa lakukan untuk kamu? Supaya kamu tidak mencuri lagi. Dia nunduk itu aja. Apa yang harus saya lakukan? Kasih saya ide. Hukuman yang supaya kamu tidak mencuri lagi. Dia diam aja, enggak tahu. Saya kasih ide mau? Ya. Oke. Ini hukumannya. Next semester aku mau kamu dapat B at least di sekolah. Dan tidak mencuri lagi. Mau? Janji? Itu hukumannya. Ya, saya mau.
Next semesternya anak ini dapat B. Saya hadapkan di gereja, wah saya puji. Saudaraku, anak ini sudah dewasa tapi beberapa tahun yang lalu ketemu saya. Ketemu teman saya. Teman saya report sama saya, dia mengatakan, anak ini cerita, selama hidup 1 tahun dengan saya, dia mengatakan, itu adalah saat-saat yang paling bahagia di dalam hidup saya. Anak ini sudah dewasa, sudah punya anak. Ya. Alternatif punishment. Ganti daripada menghukum saja, cari alternatif punishment yang bisa empower anak kita. Pikirkan secara kreatif. Kenali pelaku terkait trauma pada anak agar reaksi Anda terhadap perilaku mereka tidak memperburuk trauma anak. Anak ini, kakaknya itu kalau menghukum digantung, dipukuli sampai habis-habisan. Sudah tidak dimanusiakan, seperti animal ini. Anak ini kita tampung, kita kasihi, kita buat berbagai macam cara. Sembuh, bertumbuh dengan baik, resiliency factor naik. Bantu anak merasa aman terlebih dahulu. Kemudian ajarkan keterampilan untuk bisa mengatur diri, bisa mencapai hal-hal yang positif di dalam hidup ini. Resiliency. Kemudian school respond, sadari dampak pengalaman masa kanak-kanak yang buruk pada perkembangan neurobiologis dan ikatan emosional yang kita belajar bersama-sama. Akui dampak trauma pada pembelajaran dan perilaku yang seringkali intervensi, yang mengganggu waktu kita, mengganggu proses pelajaran. But mengerti hal itu, bahwa akibat dosa itu akan passed on dari generasi ke generasi. Tanggapi dengan membangun resiliensi, ketahanan dan menghindari pengulangan trauma. Cari hal-hal yang kreatif untuk menolong. Bila perlu kita membentuk kelompok dalam mengatasi masalah. Create idea, hukuman-hukuman yang baik dan empowering. Di mana kita bisa mengekspresikan kasih kita pada anak-anak kita. Membangun kolaborasi dengan keluarga, gereja, dan komunitas. Mesosystem, supaya kita bisa bersama-sama menolong anak-anak kita menjadi image of God. Jadi, two big question biasanya. Jangan tanyakan what's wrong with you, apa salahnya dengan kamu. Ganti daripada itu, apa yang terjadi dengan hidupmu. Itu memberikan rasa lebih aman. Kalau what's wrong with you, itu artinya melabel kamu is boje gitu. Kalau what happened, ini listening. Apa yang salah denganmu? What's wrong with you biasanya mengatakan Anda dapat menyalahkan orang tua. Menunggu mereka untuk berubah. Itu kan tugas tanggung jawab orang tua anak ini. Atau gereja, atau saling blaming. Karena ini problem, ini masalah anak ini. Apa yang terjadi padamu tidak demikian. Ya, kita perlu mengubah sekolah-sekolah, keluarga agar menjadi tempat yang aman dan penuh perhatian sehingga anak-anak dapat belajar tanpa peduli apa yang terjadi di rumah mereka atau di lingkungan sekitar mereka atau dalam keluarga mereka yang lebih luas. Seperti Tuhan Yesus pada waktu dihadapkan dengan orang buta, anak yang buta. Murid-muridnya tanya, salah siapa? What's wrong with this? Keluarganya? Ya? Atau pembelajarannya nurture or nature basically. Tuhan gak jawab apa-apa. Ya. He just do it. Ambil lumpur, teplokkan di mukanya, sembuh. Nama Tuhan dipermuliakan. Let's be the answer of the problem. Bukan menjadi problem itu sendiri. Apa yang terjadi? Kita tanyakan, what is going on here? What is the solution? Apa solusinya? Counseling, kalau apa yang salah denganmu, counseling dapat membantu. Tetapi mereka harus setuju untuk berpartisipasi. Counseling gratis atau dengan biaya rendah bagi mereka yang tidak mampu, tidak selalu tersedia dalam situasi anggaran layanan sosial yang terbatas. What is the problem? Buang saja.
Serahkan counselor school, serahkan orang tua, serahkan gereja, serahkan polisi, masukkan penjara. Ini kalau filsafat kita adalah apa yang salah dengan anak kita. Tapi apa yang terjadi padamu? Dirangkul, diintervensi. Kenyataannya respon tradisional sekolah seperti memberikan hukuman skorsing, mengeluarkan atau menempatkan anak seperti C. Anak itu namanya Sam misalnya dalam kelas pendidikan khusus hanya akan memperburuk kondisi anak-anak yang sudah mengalami trauma. Ini tanggung jawab kita bersama. Listening, understanding, trauma-trauma yang terjadi. Kemudian bersama-sama gereja, sekolah, dan keluarga bergandengan tangan mencari solusi bersama. Apa yang salah dengan padamu? Biasanya konseling dapat memakan waktu berbulan-bulan jika tidak bertahun-tahun untuk mengubah dinamika keluarga. Sementara itu anak terus menderita dan perilakunya semakin bertentangan. Berapa banyak kita melatih anak-anak ganti daripada meningkatkan resiliensi faktor. Seringkali kita malah mentraining anak itu menjadi penjahat-penjahat yang disirkulasi melalui penjara, keluar penjara, masuk lagi, continue demikian. Itu yang saya lihat di Amerika terjadi semacam itu. Ya, saya dulu involved di yayasan misi dan kita mengembangkan hal-hal intervensi di sekolah misalnya. Jadi kalau ada anak yang suka bullying in the past, sekolah itu kalau gurunya sudah tidak bisa ngatasi, kemudian counselornya tidak bisa ngatasi, diserahkan ke polisi. Polisi juga susah ngatasi, dimasukkan penjara. Atau paling tidak diskors. Akhirnya anak ini pulang ke rumah, sementara keluarganya biasanya dari orang-orang miskin, bapak ibunya kerja, di rumah nggak ada orang, kemudian dia pergi ke ke teman-temannya, involve geng, jual drug, kemudian ketangkep polisi lagi, masuk ke penjara, keluar dari penjara, juga masuk sekolah, jadi anak problem, kemudian dibawa lagi ke polisi, recycle on and on and on. Nah, salah satu intervensi yang kita lakukan waktu itu adalah ada counselor yang datang ke sekolah pada waktu itu. Kalau ada anak yang bully, yang menyiksa anak lain, kemudian dua-duanya dihadapkan. Nah, kita counselornya sebagai penengah. Kemudian hukumannya biasanya role-nya diubah. Sekarang role-mu daripada penyiksa, sekarang kamu menjadi pelindung. Kemudian itu disaksikan oleh polisi, disaksikan oleh court, oleh pengadilan. Dan kemudian hasil agreement-nya itu, ya, kadang anak itu diubah role-nya menjadi pelindung atau juga suruh bayar kepada victim-nya. Jadi hukumannya itu langsung kepada victim-nya. Ini loh, akibat perbuatanmu ini, anak ini mengalami penderitaan begini, coba direstitusi, dibayar atau role-nya diubah. Kemudian jadi terjadi rekonsiliasi secara langsung, secara damai. Disaksikan orang tua, disaksikan sekolah, disaksikan pengadilan dan polisi. Kemudian mereka sign anak itu. Wah, jadi anaknya jadi dari penyiksa menjadi pelindung. Nah, itu modelnya terakhir waktu saya masih board itu beberapa tahun yang lalu, begitu dampaknya itu begitu luas sampai anak-anak nakal itu declining di sekolah di Fresno, dekat Fresno di Ridley. Nah, kita sedang waktu terakhir itu staf kami sedang berusaha untuk menyampaikan model itu ke Kongres di Amerika. Hopefully itu menjadi model bisa diterapkan di seluruh sekolah-sekolah di Amerika. Apa yang terjadi padamu? Ganti dari apa yang salah denganmu. Ya. Apa yang terjadi? Oh, kamu melakukan begini, ya kamu bayar begini, kemudian kamu ubah role-nya dan disaksikan oleh pengadilan. Ya. Apa yang terjadi? Saudaraku, when little people are overwhelmed by big emotion, it's our job to share our calm, not join their chaos. Ya. As simple as kalau terjadi hal-hal yang luar biasa terjadi, calm down. Calm down. Jangan ikut-ikutan. Itu penting. Jadi dinamika, kalau kita berkelahi suami istri,
Buat suasana damai. Saya pernah berkelahi habis-habisan sama istri. Anak-anak masuk kamar. Dad and mom have disagreement and we want to resolve it. That's not your business. Just go to your room and then kita ngomong, selesai kita panggil anak-anak. Feel peace. Ya. Itu, here Mother Teresa, never worry about numbers. Help one person at a time and always start with the person nearest you. Nah, one day at a time, Lord Jesus. One day at a time. Dan dengan demikian presentasi saya berakhir. Now I open for question and answer. Bahasa Indonesianya sudah selesai. Sekarang pertanyaan kalau ada. Kita masih ada 7 menit, right? Selamat siang Pak, saya dengan Jessie dari Abalov Bali. Hal yang ingin mau saya tanyakan adalah apabila kita bertemu Pak dengan seorang dewasa yang memiliki yang ACS-nya itu agak banyak. Nah kebetulan ini di ruang lingkup kerja. Nah kan agak sulit begitu kan. Kalau dari saya sendiri memang inginnya memperpanjang dengan alasan misalnya kasih ya gitu kan. Nah tetapi di lain sisi orang ini dia tidak bisa bekerja dengan maksimal. Terutama ketika load kerjanya banyak. Bisa blank Pak gitu kan. Nah itu disaksikan banyak kan dalam satu ruangan bukan hanya ada dia sendiri dan kami gitu ya. Disaksikan dengan karyawan yang lain. Jadi dalam pekerjaannya juga nggak balance. Terus menumpuk di pekerjaan yang lain ke staf yang lain, terus kita pun dua pemimpinnya akhirnya turun juga. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan kita ketika menerima karyawan, pegawai, kita tidak bisa melihat tidak bisa assess gitu kan. Tetapi di satu sisi kita juga sebagai pemberi kerja atau misalnya sebagai orang percaya ya, kami juga sebenarnya ingin ambil tanggung jawab bagaimana membantu proses itu. Gitu sih Pak. Ya, baik. Di dalam Alkitab ya kalau ada disagreement, pertama face to face. Kalau itu tidak bisa, panggil orang ketiga. Ya kan, stepnya kan begitu. Kalau itu tidak bisa resolve, maka diubah cara relationship-nya. Same thing. Saya dulu kerja di saya kerja di university. Di dalam university itu sudah ada kriterianya. Misalnya, kalau kepuasan murid pada waktu saya mengajar itu di bawah 80%, maka saya tidak layak untuk menjadi profesor. Itu ada agreement-nya. Jadi memang satu kali saya mengalami hal itu. Di mana dari 10 murid itu ada lebih daripada 2 murid itu tidak senang dengan cara saya mengajar. Ya. Jadi tidak bagus cara ngajarnya. Di bawah 4 atau 5 dari 0 sampai 5. Maka saya dipanggil oleh dean saya. Jadi dalam masa tanggung jawab itu, sebelumnya kekurangan-kekurangan yang ada, saya sampai dileskan accent reduction. Karena bahasa Inggris saya itu, Javanese English. Ya, memang saya juga heran, kenapa saya itu sudah sarjana macam-macam, saya ngomong orang Amerika tidak ngerti bahasa Inggris. Itu yang problem orang Amerikanya. Saya rasa. Ya, sampai sekolah saya itu baik-baik hati. Dikirim ke sekolah. Di sekolah
Ya, saya belajar seashell by the seashore. Seperti itu loh, laler mencelok pager, didudut, maler gitu kan ya. Itu kalau orang Jawa kan belajarnya gitu. Itu seashell by the seashore. Wah, saya print tiap hari. Tetap muridnya gak ngerti lebih. Jadi evaluasinya jelek dan saya dikasih surat keluar. Gitu. Ya, tapi make the story short. Ya, saya diberi akhirnya melalui ya akhir tahun saya harus keluar, and then pada akhir tahunnya saya mau keluar, din saya tanya, loh kamu sudah dapat kerja? Belum. Saya cari profesor seperti kamu juga belum ada. Gimana kalau di extend lagi 1 semester? Extend lagi, kemudian 2 semester extend lagi. Nah selama itu saya kerja keras, evaluasinya membaik. Jadi akhirnya pada tahun berikutnya itu saya pikir-pikir saya sudah dikeluarin nih, pokoknya sudah dikeluarin, tidak ada kontrak lagi untuk saya. Tapi karena kebutuhan saja saya di-extend. Tapi saya nekat, saya apply naik pangkat 2 kali. Jadi waktu itu saya assistant professor, saya lihat-lihat dari apa itu handbooknya profesor faculty, itu saya eligible untuk apply, iseng-iseng itu. Associate professor dengan tenure professor. Dua-dua diterima. Jadi sampai hari ini saya nggak dikeluarin. Saudara. Tapi itu dimulai dengan itu tadi. 4 mata, kalau itu masalah pekerjaan, kita harus lihat dong. Tugasnya begini, ya job description-nya begini, ya kita buat sistem evaluasi yang fair sehingga dia bisa mengerti sendiri. Waktu saya dikeluarin itu ya bagaimana? Din saya datang, Handoyo, your evaluation is bad. Jadi terus bagaimana gitu. Dulunya kan di sekolahin, masih jelek lagi. Ya udah. Terus akhirnya dia bilang, oke, two thing. Kamu keluar voluntarily atau dikeluarkan. Loh bedanya apa? Saya enggak mau dua-dua. Enggak bisa, dia bilang gitu. Kalau dikeluarin, dipaksa keluar, dikeluarkan, kamu dapat sangu. Kalau kamu keluar voluntarily, mengundurkan diri, kamu tidak dapat uang, sangu, tetapi kamu dikasih surat rekomendasi yang baik. You pilih yang mana? Saya pilih yang kedua. Dikeluarkan, voluntarily withdraw, terus dikasih surat rekomendasi yang baik. Dan saya cari kerja juga tidak diterima, belum ada panggilan pekerjaan. Tapi kemudian di-extend 1 bulan lagi, 1 semester, 2 semester, kemudian saya apply, malah tidak jadi dikeluarkan, saya dari assistant professor dinaikkan menjadi associate dan tenure professor. Tenure professor itu sulit ditendang keluar sampai hari ini. Nah ini salah satu teknik, kalau itu di dalam konteks sekolah, pekerjaan dan sebagainya, tiap orang punya problem. Tapi yang ya seperti saya misalnya, itu mereka sekolah mencoba ada counseling, ada disekolahkan bahasa, Jadi di training kita. Tapi kalau itu sendiri memang tidak bisa memenuhi syarat, dengan tugas yang harus kita lakukan. Sebab kita punya tanggung jawab dengan murid kita, dengan sistem yang ada. Ya terpaksa itu tadi, 2 mata, 4 mata, kemudian panggil saksi, dalam hal ini mungkin job description-nya, agreement-nya bagaimana. Kalau enggak bisa ya kemudian dibuat struktur yang baru. Mungkin pekerjaan di tempat lain Anda lebih berguna daripada di tempat ini. Atau lebih bisa fit gitu. Ya itu yang saya alami dalam hidup. That's